Shalom adik-adik Exo Kids, senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah online. Semoga adik-adik sekeluarga dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus ya. Wah, ini masih hari Jumat loh, tapi kita sudah bertemu lagi untuk ibadah. Apakah kalian tahu kenapa? Betul sekali, ini hari spesial yaitu hari Jumat Agung. Yuk mari kita rayakan kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kita mulai berdoa bersama Papa Mama yuk. Tuhan Yesus yang baik, aku beserta Papa dan Mama sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama di kebaktian Jumat Agung ini. Maupun kami beribadah di rumah masing-masing, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarkan hati, pikiran, mata, dan telingaku tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ayo adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik, sebenarnya apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah hari peringatan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Mengapa disebut agung? Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar bagi hidup kita. Apakah kalian ingat kejadian Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan dikuburkan? Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa."
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mari kita baca bersama-sama di 2 Korintus 5 ayat 21. Ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudah membuat dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah melakukan itu supaya kita yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah. Sungguh begitu besar kasih Tuhan Yesus ya adik-adik. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dia yang tak pernah berbuat dosa mengambil semua dosa kita. Dosa kita suka tidak taat sama Tuhan, dosa kita malas belajar, dosa kita tidak membantu orang tua, dosa kita tidak mendengarkan orang tua, dan dosa kita yang lainnya. He paid it all. Dia membayar semua dosa kita, sehingga kita bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Mari kita angkat pujian bersama-sama, bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup
Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Terima kasih karena sudah mengorbankan nyawamu. Aku mau menyembahmu, aku mau memujimu. Karena kau Bapa yang sangat baik. Aku serahkan iman percayaku hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak berharap setelah kita belajar mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan merasakan kebaikan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online Jumat Agung Excel Kids. Jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan ya. Sampai ketemu di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati.